Selamat malam teman-teman. Aku Nurul Hilianggraini dari FKM Undip Angkatan 2018 ingin mengadakan forum group discussion mengenai anemia. Nah, karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Silakan perkenalkan diri kalian terlebih dahulu. Nama saya Niken Rahayaprani, biasa dipanggil Niken. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan namaku Gabriela Karisarianto, biasa dipanggil Gebi. Halo semuanya, selamat malam. Nama saya Elsa Karisarianto, biasa dipanggil Elsa. Halo, selamat malam. Nama aku Sabrina Intan Salabila, biasa dipanggil Intan. Nama saya Rani, bisa dipanggil Rani. Perkenalkan, nama saya Nisa Triuviana, biasa dipanggil Ufi. Karena udah perkenalan, mari kita mulai sesi forum group discussion-nya. Sebelumnya saya izin merekam terlebih dahulu ya. Oke, pertanyaan pertama. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan anemia dan berapa batasan seorang wanita dapat dikategorikan sebagai anemia? Jadi mulai dari Gaby. Kalau setahu saya sih anemia itu kurang darah, tapi kalau batasannya kurang tahu sih. Batasan HB-nya gitu maksudnya. Kalau menurut saya ya, karena saya nggak pernah ngalamin anemia. Anemia tuh menurut saya kayak kekurangan darah ya, darah rendah gitu. Terus bisa dikategorikan mungkin usia 17, usia kan? Wanita usia 17 tahun ke atas gitu deh kayaknya. Itu aja sih. Jawaban saya sebelumnya sama sih, hampir sama kayak yang Mbak Elsa dan Mbak Gebi. Kalau anemia itu ya darah rendah, setahu saya gitu. Kalau untuk batasan umur ya pertanyaannya ya Mbak Angger. Maaf Mbak, batasannya batasan berapa bisa dikatakan anemia? Oh, kalau habis sih saya kurang tahu sih, tapi kayaknya ratusan nggak sih kalau mau donor darah gitu Mbak? Saya kurang tahu juga sih Mbak. Kalau menurut saya sih sama itu kekurangan darah. Kalau untuk batasannya berapa ukuran juga kurang lebih. Kalau menurut saya, anemia itu ada darah rendah. Dan untuk setahu saya, kalau normal itu 110. Oke, terakhir ke Mbak Ufi, silakan. Anemia itu menurut saya kekurangan darah. Kalau untuk cut off point-nya pada wanita, saya belum tahu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya saja ya. Apa yang ditunjukkan ketika seseorang mengalami anemia, gejalanya? Saya izin menjawab, Mbak Anggi. Oke, silakan. Menurut saya itu seorang yang mengalami anemia ketika sehabis tiduran atau jongkok terus langsung berdiri itu pandangan menjadi gelap dan kunang. Oke, selanjutnya siapa yang mau menjawab lagi? Aku. Intan dulu deh. Oh iya, menurut setahu saya sih kalau anemia itu biasanya kelopak mata bagian itu kecat, kemudiannya lesu, lunglai, gitu mulai gitu. Oke, silakan Intan. Kalau menurut saya gejalanya itu kayak kunang-kunang, terus badannya lemes, suka pusing, apalagi kalau habis jongkok, terus berdiri tuh biasanya pusing. Terus lemes, terus kayak biasanya nggak nafsu makan juga sih, gitu. Mukanya pucat gitu.
Pertanyaan selanjutnya terlebih dahulu ya. Uh, Menurut kalian apa yang bisa dilakukan untuk mencegah anemia? Bisa dimulai dari Intan dulu mungkin. Mencegah anemia ya bisa mengonsumsi banyak mengonsumsi makanan yang mengandung dan sayur buahan itu mungkin. Oke, selanjutnya saya dilanjut ke Mbak Rani. Menurut selalu makan makanan yang sehat ya. Kalau sendiri itu sudah mengalami di saat saya mengalami pusing kunang-kunang gitu, saya mengonsumsi obat penambah darah. Oke, bisa lanjut ke Mbak Elsa mungkin. Kalau menurut saya sih cara untuk mencegah yaitu menjaga pola makan ya. Maksudnya diseimbangkan antara makanan hewani dengan makanan hewani dengan tumbuh-tumbuhan itu sayur. Sama jawabannya sama yang lain ya. Yang jelas harus mengonsumsi makanan yang bergizi sama mungkin Rajin tambah olahraga. darah. Dari sepengetahuan saya sih yang mengandung zat besi apa ya Mbak? Kayak kalau sayuran sih kangkung gitu. Kalau hewan itu kayak sate kambing gitu. Kalau orang tua biasanya gitu sih. Kalau kurang darah biasanya suka disuruh makan kangkung sama makan itu sate kambing. Menurut saya yang dilakukan untuk mengurangi anemia itu mengonsumsi asupan yang banyak mengandung zat besi. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, kan ada program suplementasi besi dari pemerintah. Bagaimana tanggapan kalian dan respon terhadap program tersebut? Lihat program apa ya? Kurang kedengeran. Program suplementasi zat besi yang itu loh, yang tambah darah. Yang tablet tambah darah yang biasanya di sekolahan tuh gak dikasih itu. Oh iya. Kalau di sekolah biasanya ada itu ya, suka dikasih obat itu ya. Saya itu merupakan ini sih apa namanya program yang baik gitu. Karena ya menurut saya anemia itu menyerangnya itu juga anak kecil juga bisa gitu. Jadi sejak dini bisa ditanggulangi dengan cara seperti itu sih suplementasi zat besi gitu. Jadi apa namanya bisa lebih mencegah lah untuk penyakit anemia dari sejak kecil, sejak dini gitu. Makasih. Oke, jawaban Mbak Niken sudah baik dan program itu sudah bisa mencegah untuk itu apa anemia. Selanjutnya mungkin Mbak Gaby. Menurut saya itu program yang bagus ya dari pemerintah untuk suplementasi ke sekolah. Selain untuk bisa menanggulangi anemia, juga bisa mengedukasi ke anak-anak apa sih anemia itu gitu. Jadi mereka dari kecil udah tahu gitu yang namanya anemia itu apa, terus gejalanya seperti apa, cara mencegahnya seperti apa gitu. Kalau menurut saya ya sebenarnya program itu tuh bagus, cuman mungkin untuk penyebaran ke sekolah-sekolah itu kurang tertata ya, karena kampus saya pernah dapat sisa suplementasi itu gitu. Karena sisa gitu. Jadi mungkin pemerintah harus lebih kayak teratur baginya gitu. Jangan sampai sisa-sisa terus dikasih ke kampus gitu karena sisa gitu. Jadi berarti kan mungkin suplemennya tuh bagus, cuman untuk perhitungan ke jumlah sekolahnya itu yang mungkin belum tertata dengan baik gitu. Oke, selanjutnya ke Mbak Intan mungkin. Soalnya kurang lebih sama yang udah disampaikan itu. Sama untuk sendiri bagus.
bagus. Ya cuman itu mungkin beberapa emang ada yang kurang menyeluruh bagiannya. Soalnya pernah juga kemarin tahun kemarin itu saya juga dapat suplemen itu, tapi dari teman yang harusnya dikasih ke sekolah, tapi itu tidak disalurkan gitu. Ini, apakah kalian rutin untuk mengkonsumsi tablet besi tersebut dan berapa kali dalam setahun terakhir? Kira-kira berapa kali dalam setahun terakhir? Kalau yang dari program pemerintah itu sebenarnya kurangnya, soalnya kadang juga nggak dapat tabletnya itu. Tapi kalau saya pribadi biasanya dan haid itu mengonsumsi tablet penambah darah kayak Sangobion gitu. Cuman itu bukan dari pemerintah, Mbak. Nah, selanjutnya mungkin Mbak Niken. Kalau untuk setahun terakhir kayaknya 2 kali Mbak Angger, karena saya juga ada darah rendah sih, dan sempat 2 kali sakit, jadi dari dokter dikasih itu penambah darah. Tapi kalau untuk Sangobion, obat seperti itu konsumsi sendiri nggak pernah sih, paling dari dokter. 2 kali untuk setahun terakhir ini. Oke. Nah, selanjutnya Mbak Rani mungkin. Kalau terakhir dapat dari program pemerintah itu SMA. Tapi kalau untuk saat ini saya sering mengalami anemia, jadi saya sering mengkonsumsi itu Sangobion. Begitu sih. Terima kasih. Oke, selanjutnya Mbak Elsa. Saya nggak pernah mengonsumsi obat penambah darah karena darah saya tuh relatif tinggi, nggak rendah. Jadi seumur-umur sih emang nggak pernah minum itu gitu. Oke, selanjutnya Mbak Gevi, silakan. Aku juga kayaknya setahun terakhir ini nggak minum sih. Dari pemerintah juga nggak dapat, terus kalau mau konsumsi sendiri juga enggak. Oke, karena Mbak Lufinya sedang berhalangan karena sinyal, mungkin tadi karena dari pertanyaan terakhir, sekarang sesi terakhir yaitu sesi dokumentasi. Mohon Mbak Intan dan Mbak Rani bisa dibuka dulu kameranya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terakhir kata saya ucapkan terima kasih banyak untuk partisipasinya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu lagi dengan kondisi yang offline karena pandemi ini semoga cepat berakhir. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat malam.